kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kau selamanya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tiada Allah lain Tuhan selain Engkau. Ini kami Bapa, ini kami Roh Kudus. Kami datang Tuhan memuji menyembah-Mu Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang baik seperti-Mu Tuhan. Kau memampukan kami Tuhan melewati segala sesuatunya Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
sesuatu yang terjadi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami Roh Kudus. Tiada kata lain Tuhan, selalu ucapan syukur cinta kami akan Engkau Roh Kudus. Ampuni setiap kami Bapa ketika Kau dapati Tuhan ada yang tidak setia Bapa. Hari ini Tuhan kami mau datang Tuhan memuji menyembah-Mu Tuhan di tempat ini Roh Kudus. Thank you Lord. We sing hallelujah. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu lagi di dalam merenungkan firman pada saat ini. Ini adalah hal yang spesial buat kita karena dalam segala kesibukan apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, kita masih diberi kesempatan untuk mendengar, untuk merenungkan, sehingga kita bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan lihat sama-sama judulnya pagi saat ini, mengejar kekudusan, yaitu terambil dari Ibrani 12 sampai dengan ayat pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Di situ disebut saudara, kejarlah kekudusan. Kekudusan itu artinya kita dipisahkan. Untuk apa? Untuk menjadi milik Allah. Di tengah-tengah keadaan dimanapun kita berada, kita tidak bisa sama seperti orang lain. Tuhan inginkan kita menjadi milik satu-satunya untuk Dia. Mengejar kekudusan itu berarti kita harus berusaha untuk hidup sesuai dengan standar Allah. Jauhkan diri dari dosa dan kita makin mendekat kepada Tuhan. Sehingga kita kemudian menjadi fokus kepada Tuhan untuk kita berhidup kudus. Tidak bisa dengan cara kita. Kita memerlukan sekali. Kita hanya bergantung pada anugerah Tuhan. Dan kita belajar taat pada firman. Karena apa saudaraku? Karena kita ini rumah Allah, tempat berdiam roh Allah. Jadi kehidupan kita ini
kita harus menjadi kudus dan terus berjalan dalam kekudusan untuk Tuhan. Nah, kita mau belajar sama-sama firman Tuhan yang berikutnya, yaitu Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tak usah menajiskan dirinya. Nah, Daniel ini bersama-sama temannya ada di Babel pada waktu itu. Mereka adalah tawanan perang. Mereka berada di satu tempat di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Allah Israel. Tetapi mereka sama sekali tidak kompromi. Mereka berani lawan arus dan mereka berkomitmen untuk hidup kudus karena tidak mau menajiskan dirinya dari makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, dan mereka tetap hidup kudus, tidak hidup seperti mereka. Mereka melawan arus, mereka hidup kudus di hadapan Tuhan sehingga mereka tidak ikut pergaulan buruk, tidak ikut pergaulan sia-sia. Mereka tidak terpengaruh dengan semua keadaan di dunia ini. Dan hal ini sangat penting untuk kita perhatikan. Saya dan saudara hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Kalau kita tidak ikut mereka, kita bisa ditolak, diejek, dibully. Tetapi Daniel berketetapan, Daniel ambil keputusan untuk berjalan sesuai firman Tuhan. Dia tidak terpengaruh, dia berdiri teguh di dalam kehidupan ini. Dia sama sekali tidak kompromi dengan keadaan yang terjadi di mana dia berada. Lalu kita lihat manfaatnya. Apa manfaat daripada yang dilakukan oleh Daniel dengan teman-temannya? Mereka ambil keputusan tidak makan makanan yang sudah dipersembahkan pada berhala. Mereka kemudian dikatakan setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Jadi ketika mereka ambil kesimpulan, keputusan untuk tidak makan makanan yang pasti 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna, tapi mereka hanya makan sayur saja. Makanya biasanya kita awal tahun melakukan doa puasa sesuai dengan apa yang Daniel teman-temannya lakukan. Nah, di situ kita lihat saudaraku sekalian, manfaat daripada keputusan tidak menajiskan diri, tidak ikut pergaulan buruk, tidak ikut-ikut keadaan yang sia-sia. Yang mereka lihat, mereka alami, mereka lebih gemuk, mereka lebih segar. Lalu di dalam Daniel pasal 1 ayat 20 mengatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Jadi kita lihat saudaraku sekalian, hidup lurus, tulus, tidak kompromi, berdiri teguh di tengah dunia yang sama sekali mungkin tidak percaya kepada Tuhan. Dengan mereka ambil keputusan begitu, mereka sehat. Mereka lebih pintar dari semua ahli yang ada di tempat itu. Dan pada akhirnya mereka dipromosi dengan jabatan-jabatan yang luar biasa. Dari sini kita belajar sama-sama melihat saudaraku sekalian bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Daniel untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Lalu mereka mau hidup kudus, mereka kemudian berketetapan untuk hidup sungguh-sungguh, mereka tidak kompromi, mereka lalu melihat, mereka hanya mau ingin menurut kehendak Tuhan dan mereka memelihara hidup mereka untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan, kami mohon kepadamu tolonglah kami di tengah pergaulan keadaan di mana semua keadaan di tengah kami ingin menarik kami jauh daripadamu, ingin menutup pikiran kami
untuk kami hanya melihat keadaan-keadaan kesenangan dunia. Kami minta kepadamu, tolonglah kami. Kami mau pelihara hidup ini, hidup kudus, karena kami tahu ini rumah Allah, tempat berdiam Roh Kudus, tempat berdiam Tuhan Yesus. Sebab itu kami minta Tuhan perlindungan daripadamu. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan yang sulit karena pergaulan buruk. Mereka sudah terpengaruh dan kemudian mereka ikut arus dan mereka tergelincir masuk dalam dosa. Dosa persinahan, dosa kebohongan, dosa keadaan yang makin hari mereka makin jauh daripadamu Tuhan. Sehingga akhirnya mereka kemudian menjadi kering dan kerontang. Dan mereka akhirnya berada pada jalan-jalan yang gelap dan sulit. Kami minta kepadamu Tuhan, ulurkan tanganmu. Kami minta belas kasihanmu, nyatakan kemurahanmu. Ampunilah Tuhan, dengarlah kerinduan mereka. Berserulah saudara-saudara yang ada dalam keadaan gelap saat ini. Katakan, Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Tuhan Yesus, ampuni saya. Tuhan Yesus, tolonglah saya. Dengarlah Tuhan doa-doa kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.